Halo YouTube, selamat datang kembali di channel Mr. Konjak. Pada hari ini tanggal 3 Januari 2021, kegiatan kami akan melakukan pemupukan, penyemprotan pupuk ya. Bagaimana kita ketahui, pengaliran pupuk menggunakan selang drip kemarin tidak berlangsung secara baik. Oleh karena itu kami beralih melakukan pemupukan lanjutan dengan cara konvensional, yaitu disemprot. Ini Pak Dimarijo yang membantu melakukan pemupukan. Hari ini pagi tadi masih diguyur hujan ya, baru beberapa menit atau sekitar setengah jam ini berhenti hujannya. Untuk pupuk yang kami gunakan di sini adalah dari urin ya. Urin ini yang pertama kali digunakan, urin kelinci. Kami coba beli untuk percobaan. Untuk yang utama sendiri kami membuat fermentasi dari urin sapi. Ada kami persiapkan di rumah untuk persiapan pemupukan lanjutan dalam masa perawatan pohon porang kami. Ini urin kelinci yang kami beli nih ya, kami coba untuk digunakan pemupukan lanjutan di lahan kami. Kami hanya membeli 1 liter, memang tujuannya untuk uji coba saja, supaya nanti bisa kami bandingkan pemupukan lanjutan dengan urin kelinci dibandingkan dengan urin sapi, seperti itu. Dan untuk takarannya sekitar untuk 1 tangki ini, untuk 1 liter itu 1 liter urin kelinci tersebut dicampurkan ke 50 liter air. Jadi untuk 1 tangki ini kan 15 liter, paling hanya sekitar 200 ml saja. 200 ml untuk takaran urin kelincinya di dalam 1 tangki ini. Ini teman kita yang satunya ini kadal. Kadalnya ini sedang berjemur mencari sinar matahari. Sana ada tikusnya loh, Beb. Iya. Itu ngambang tuh. Iya deh. Saat ini sampai pada titik ini kami mengalami banyak pertanyaan-pertanyaan ya, terutama dari warga sekitar lingkungan kami ini yang merasa komoditas yang kami coba budidayakan ini merupakan komoditas baru yang asing bagi warga sini. Sehingga kami pun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut masih agak kesulitan ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, karena kami pun di sini baru memulai seperti itu. Dan dari kami sendiri memulai untuk budidaya porang ini juga tidak mengajak warga sekitar, karena kami pun memang belum mendapatkan hasil. Yang pertama itu karena kami belum bisa memastikan hasilnya seperti apa, kami tidak berani mengambil resiko untuk mengajak warga di sini untuk menanam porang. Karena apa?
karena merupakan suatu beban moral bagi kami jika kami belum bisa memberikan kepastian untuk orang yang kami ajak. Nanti khawatirnya ketika sudah hasil, taruhlah hasil panennya bagus tapi harganya tidak sesuai yang diharapkan. Artinya kan kami selaku pihak yang mengajak jadi ada merasa malu atau ada beban moral ya. Oleh karena itu kami mengambil sikap untuk mencoba sendiri terlebih dahulu agar tidak ada beban moral bagi warga-warga sekitar. Harapannya memang jika ini hasilnya baik, untuk budidaya porang ini baik, baru kami berani berbicara untuk mengajak warga-warga sekitar atau orang-orang terdekat dari kami mengajak budidaya porang ini. Selagi kami belum bisa menghasilkan, membuktikan hasil dari budidaya porang ini, kami memang belum berani untuk mengajak seperti itu. Setidaknya jika harganya tidak sesuai harapan, karena kami tidak mengajak beberapa orang untuk mengikuti kami dalam waktu ini, kekecewaan yang dirasakan hanya kami sendiri yang merasakan. Jadi tidak membuat kekecewaan orang lain, membuat orang lain jadi kecewa, karena merupakan suatu beban moral ya untuk mengecewakan petani, karena memang petani itu sudah sering dikecewakan soalnya. Kami tidak mau menambah-nambah kekecewaan dengan memberikan harapan-harapan yang berlebihan sehingga membuat petani jatuh lagi karena kekecewaan yang baru seperti itu. Meskipun kami yakini untuk komoditas porang sendiri, karena yang dimanfaatkan adalah glukomanan, sedangkan glukomanan merupakan kebutuhan pokok ya, betul tidak pokok juga, kebutuhan penting bagi dunia pangan. Jadi kami optimis memang untuk porang ini paling tidak dalam jangka panjangnya, jika dibandingkan dengan komoditas lain, masih lebih bagus ya. Proyeksi kami sih seperti itu. Pertanyaan yang sering disampaikan ke kami dari warga sekitar ini adalah terkait ini panennya berapa lama. Untuk jawaban yang kami sampaikan hanya panen terkait waktu antara 6-8 bulan. Yang jelas panen dilaksanakan saat pohon ini sudah mati atau ripah. Jadi kan yang diambil umbinya. Ketika sudah ripah atau dorman pohonnya, yang menyisakan umbi saja, saat itulah kita melakukan panen. Nah, terkait ukuran bobot itu kan relatif ya. Ketika kita memiliki target bobot tertentu untuk dipanen, jika sudah memenuhi target ya kita panen. Kalau belum memenuhi target ya dapat kita biarkan satu musim lagi agar pertumbuhan umbi atau perkembangan umbinya sesuai dengan apa yang kita targetkan untuk bobotnya, seperti itu. Pertanyaan kedua mungkin seperti ini, satu pohon bisa menghasilkan berapa kilo umbinya? Dari kami jawabnya juga tidak bisa memastikan, karena kan relatif. Hasil umbi yang dihasilkan setelah seumpamanya ini sudah dorman, itu kan tergantung dari bibit yang kita tanam juga. Apakah ditanam dari bibit kata atau dari bibit umbi, kemudian perawatannya bagaimana. Jadi memang kami tidak bisa memberikan jawaban pasti. Yang jelas untuk faktor hasil panen, pembentukan hasil panen umbi itu ditentukan berdasarkan jenis bibit yang ditanam, itu satu. Kemudian
perawatan yang dilakukan. Seperti itu. Terkait jawaban dari pertanyaan yang kedua tadi, dalam satu pohon bisa menghasilkan berapa kilo, itu juga ditentukan oleh faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan yang kami maksud adalah di lahan apa atau di lahan bagaimana porang ini dibudidayakan. Karena sebagaimana kita ketahui, tumbuhan ini kan berfotosintesis ya. Kalau untuk porang sendiri, fotosintesis yang berlangsung yang menghasilkan cadangan makanan untuk tubuhnya itu kan disimpan di dalam umbinya ya. Artinya untuk lingkungan yang cukup mendapatkan sinar matahari dalam rangka fotosintesisnya itu ya berpengaruh secara signifikan untuk menentukan hasil bobot umbi per pohonnya, seperti itu. Jadi tidak bisa disamakan antara pembudidayaan di bawah naungan dengan tanpa naungan, tidak bisa disamakan dan tidak bisa dipastikan. Semuanya itu relatif terkait bobot yang dihasilkan per pohon. Banyak faktor yang menentukan, mulai dari lingkungan tadi, kemudian bibit yang ditanam ukurannya seperti apa, kemudian perawatan ya termasuk pupuk, termasuk pengendalian hama, gulma, dan sebagainya, seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, pertanyaan ketiga, ini yang kami ingat ya, perawatannya susah apa enggak sih porang ini? Kami menjawabnya seperti ini. Untuk perawatan itu kembali lagi relatif, tergantung di lahan apa kita menanamnya, apakah di bawah naungan atau tidak. Karena beda lahan penanaman, beda pula cara menyikapi dalam proses perawatannya.